Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinur Syamsu dari kelas Jurnalistik 4A ingin melaporkan dan berbagi kisah inspiratif dari seorang bos otomotif, Bapak Muhammad Akib. Ya, Bang Akib, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini Bang Akib, saya ingin bertanya tentang gimana sih pengalaman Bang Akib di dunia otomotif itu, dari awal kerja atau karir Bang Akib itu seperti apa? Awal cerita ya, saya ini memang basicnya lulusan STM ya, dunia otomotif. Saya memang dari kecil itu suka dengan dunia otomotif, kayak gitu, mobil, motor, dan yang lainnya gitu. Pokoknya yang berhubungan dengan mesin itu saya suka. Lulus saya sekolah, saya kerja di bengkel mobil. Dari bengkel mobil itu saya nggak lama kerja di bengkel mobil itu. Akhirnya saya menggeluti di dunia otomotif kendaraan roda 2, yaitu motor. Motor itu berjalan motor. Akhirnya saya punya tujuan, saya harus punya usaha sendiri, nggak mau ikut orang. Saya kerja itu dulu nggak digaji. Artinya nggak digaji itu nggak kayak zaman sekarang gajinya UMR ini segala macam. Akhirnya saya punya inisiatif bahwa saya harus menciptakan lapangan kerja sendiri. Dan dulu, dan alhamdulillah, alhasil sekarang saya udah punya usaha sendiri, bengkel sendiri. Lalu saya juga menjual lampu-lampu LED, HID, dan macam-macam aksesoris motor dan mobil gitu. Nah, dari situlah sekarang dibandingkan dengan yang dulu, perekonomian saya ini makin meningkat karena saya barengi perjuangan dengan doa. Dan doa itu sekarang dikabul gitu. Dan di samping itu juga ada orang tua yang selalu mensupport dan mendoakan saya. Nah, awalnya itu kan tadi udah dijelasin sama Akib ya, yang sekarang ini kan udah jadi buat usaha sendiri ya. Dulu sempat pernah buka bengkel di rumah sendiri atau gimana Bang? Saya buka bengkel pernah di luar rumah dan di rumah juga. Jadi ya berjalannya waktu aja gitu. Seperti yang tadi saya jelasin, bahwa perjuangan itu butuh doa, dan doa itu juga butuh dengan perjuangan. Jadi keduanya ini nanti akan balance dan akan menghasilkan apa yang kita capai itu. Karena doa itu adalah tujuan. Tujuan itu harus diimbangi dengan proses. Prosesnya seperti apa? Nanti keduanya ini akan balance dan akan menghasilkan sesuatu yang akan kita harapkan. Ya, kalau masalah buka bengkel, saya buka bengkel luar pernah, buka bengkel dalam pernah gitu. Jadi untuk dunia otomotif ini sekarang saya pegang sendiri, tapi saya lebih fokus dengan lampu, Lebih ke lampu, aksesoris motor, lebih ke lampu-lampu LED gitu ya, lebih ke lampu aksesoris ya. LED. Awal buka bisnis online tadi kan yang dijelasin kan dari bengkel-bengkel itu kan di offline ya. Iya. Berarti belum buka online. Nah, mulai bisnis online itu ingat nggak Bang tahun berapa kira-kira? Itu dulunya saya main menggeluti dunia lampu LED, HID, dan aksesoris motor mobil itu. Tadinya saya ikut orang ya. Saya ikut orang itu, saya bukan ingin kerja di situ. Ya sebenarnya sih kerja juga, tapi saya mau cari ilmu. Basic saya kan otomotif nih. Nah, saya akhirnya berkeinginan saya harus belajar dari sini, bahwa nanti ke depannya saya harus bisa menjalani seperti apa yang sedang saya ikuti gitu. Jadi berjalannya waktu, singkat waktu, akhirnya saya sampai sekarang ini saya punya usaha sendiri. Dan alhamdulillah usaha ini sudah berjalan selama 2 tahun, kurun waktu 2 tahunan lah.
2 tahun. Sebelumnya yang kerja di orang lain itu ya berarti ya? Ya, sebelumnya saya kerja di orang lain itu. Sampai saya sekarang ya alhamdulillah kalau untuk ada order buat pasang ini, pasang itu, pasang ini, pasang itu, ya udah bisa sendiri. Sekarang udah sendiri. Udah sendiri sekarang. Lepas. Nah, menurut abang nih soal persaingan dagang di dunia online itu seperti apa bang? Kita kan bukan importir ya, abang sendiri bukan importir kan? Bukan. Masih maksudnya adalah ngambil dari orang lain, tangan kedua lah, kan tangan pertama itu importir. Nah, kalau menurut abang soal persaingan dagang dengan para importir itu gimana bang? Kalau dulunya itu di sekitar saya kerja ikut orang, memang itu ada offline ada online juga ya. Kalau dulu emang agak terlalu gampang gitu untuk bersaingan di dunia online shop itu, karena memang pemain masih dikit gitu, belum terlalu banyak. Sekarang ini sudah banyak, bahkan importir pun sekarang ini sudah mulai terjun atau sudah menggeluti di dunia online shop juga gitu. Jadi buat para pedagang-pedagang yang ada di online shop, termasuk saya kan ini pedagang bukan importir besar gitu, bukan pedagang besar, pedagang biasa lah gitu. Jangan pernah takut kalau importir itu sudah bermain online gitu. Belajarnya kita lebih baik untung kecil tapi lakunya banyak daripada untung gede lakunya dikit gitu. Dari situ aja kita sudah mulai belajar gitu. Kita harus bisa mempelajari bagaimana persaingan dagang di zaman sekarang ini agar kita itu kedepannya bisa lebih maju lagi. Untuk dapat bersaing dengan para importir itu ya? Iya. Jadi kalau misalnya dulu kan maksudnya waktu pedagangnya belum sebanyak sekarang ini, kita masih bebas lah mau ambil untung sebesar apa gitu masih bisa ya. Kalau sekarang kayak gitu bang ya, jadi lebih baik untung kecil tapi barang lakunya cepat gitu. Iya. Nah soal pendapatan nih bang, kira-kira bisa diungkapin gak bang? Kalau pendapatan saya sih keseluruhannya ya, dari otomotif, dari usaha bengkel saya dan penjualan online shopnya itu per bulan itu bisa 60, 50, 60 sampai 100 juta pendapatan per bulan saya gitu. Jadi metode itu yang harus kita terapkan gitu. Jadi kalau memang dari segi etika dagangnya atau perputaran penjualan pasarannya itu, kalau mau cantik, petani yang ada di sawah atau di ladang itu cukup di ladang aja dia menanam sayur-sayuran gitu. Nanti sayuran itu ada yang bawa ke pasar. Di pasar itu ada penjualnya yang menerima, dan penjual itu adalah yang menjual ke pembeli. Harusnya seperti itu. Karena ini ya mungkin ada krisis perdagangan sama segala macam, saya nggak ngerti ya ke situ ya. Intinya kita bersabar aja, kita harus mengerti bagaimana caranya kita berjualan baik offline maupun online. Kita harus bisa menarik pembeli bagaimana supaya bisa beli barang-barang di toko kita. Tapi peningkatan tiap tahun ada bang? Tiap tahun pasti ada peningkatan gitu. Ya itu balik lagi tadi, kita harus diiringi dengan doa dan perjuangan. Itu aja gitu. Kalau kita banyak doa, banyak berjuang, terus kita berusaha, insya Allah maju. Jadi enggak patah semangat. Ya kalau orang dagang itu, kalau kata orang-orang, kita harus ulet gitu. Mau ada yang beli, mau nggak ada yang beli, mau rame mau enggak, kita harus ulet. Terus aja perjuangin dan terus berdoa. Nanti tiap tahun, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun nanti ada peningkatan gitu. Nanti akan menghasilkan keberkahan gitu. Nah, ini nih bang, kan untuk usaha online, untuk bisnis online itu juga perlu nyetok barang ya. Itu kan butuh modal yang besar ya. Dulu abang awalnya gimana bang? Apa ada tabungan atau gimana? Oh, kalau dulu saya mulai meramat, emang kalau awal mula saya ke dunia otomotif perbengkelan itu
Setiap ada yang mau servis itu saya nggak punya kunci tadinya, minjem sama teman gitu. Dari hasil duit servisan motor, mobil itu saya kumpulin, saya beli peralatan perkakasnya, kunci-kunci. Oh, baru beli. Saya beli kunci-kunci itu, saya kumpulin lama-lama punya sendiri. Ya, punya sendiri, ya udah dari situ aja ya kita kumpulin gitu keuangan, karena dulu kan saya masih belum menikah, belum berumah tangga. Setelah saya berumah tangga, saya kumpulin, nah mulailah saya punya modal sedikit-sedikit. Nah, saya mulai modal itu kalau nggak salah pertama kali 500.000 rupiah doang saya punya uang, bahwa saya mau jual lampu LED dan aksesoris motor dan lain sebagainya. Itu modalnya cuma segitu doang. Sampai sekarang ini, sampai detik ini, sekarang pengeluaran saya itu untuk pembelanjaan setiap minggunya bisa sampai 15 sampai 20 juta Per minggu. per minggu itu. Ya, dikali sebulan aja, dikali setahun aja berapa gitu. Itu dari 500.000. Karena itu kita ya bisa memanage keuangan, kita membuat iklan seperti apa agar kita bisa menarik para pembeli gitu. Yang penting jujur aja, barang kalau barangnya A ya A, kalau barang B B, barang hijau ya hijau, barang merah ya merah, barang hitam ya hitam gitu. Sesuai apa adanya aja gitu. Karena butuh kejujuran juga untuk melakukan profesi seperti ini gitu. Kalau nggak jujur ya akan hancur. Nanti ulasannya jadi jelek gitu ya di iklan-iklannya. Ya. Tapi sempat dapat komplain-komplain yang negatif nggak sih bang? Oh, kalau komplain banyak. Biasanya barang kita tes di sini nyala gitu. Kadang-kadang mati dari segi itu, dari online shop, kadang-kadang dari offline juga. Kadang-kadang ada pemasangan lampu ini, pemasangan alarm ini, pemasangan servis motor ini, ada aja kendala gitu. Ya itu mah hal yang lumrah lah, biasalah. Karena ya barang itu pasti nggak selamanya nyala, barang itu nggak selamanya bisa dipakai, pasti ada rusaknya, pasti itu ada, pasti terjadi. Dan itu harus kita pertanggungjawabkan gitu, agar si pembeli nyaman kepada si penjual. Ya, biar bisa jadi langganan ya. Ya bisa jadi langganan terus. Nah, untuk penjualan di akhir-akhir ini nih bang, mau lebaran gini, ada peningkatan atau malah pengurangan bang? Oh, di bulan puasa sampai pasca lebaran ini ya, terutamanya khususnya di bulan puasa kemarin ya, di bulan puasa itu meningkat, bisa 2 kali lipat itu. Penghasilannya bisa 2 kali lipat gitu. Biasanya pembelanjaan kita per minggu 15 juta bisa nyampe 30 juta sampai 50 juta itu. Buat pembelanjaan barangnya gitu. Karena kita harus stok benar-benar barang, karena promo-promo banyak juga. Ya, teman-teman juga yang main di online shop juga pasti tahu lah gitu. Nah, terkait pandemi COVID nih bang, yang udah berjalan hampir 2 tahun, itu mempengaruhi penjualan abang nggak? Justru pandangan saya di COVID ini orang lebih menggeluti di online shop gitu. Karena pandemi, apalagi yang kemarin pertama-tama corona yang ada di Indonesia ini, itu orang kebanyakan di rumah, jadi kebanyakan belanjanya lewat online shop gitu. Jadi lebih ini juga gitu, berkembang makin pesat lagi berkembang pesat juga. Nah, soal harapan abang nih buat kedepannya untuk generasi muda soal bisnis online ini gimana bang? Tadi kan abang udah jelasin ya, kalau buat bisnis online itu nggak perlu modal-modal yang besar, nggak perlu sampai puluhan juta, cuma 500.000 awalnya juga cukup ya. Nah, harapan abang kedepannya bagaimana buat kita? Harapan saya sih buat para pemula atau para pemuda yang ingin menjalankan usaha ya. Karena buat saya itu memang dari saya dulu remaja sampai sekarang saya punya istri, sudah berkeluarga, punya anak gitu. Karena yang lebih utama itu adalah kita mempunyai usaha sendiri dibandingkan dengan kerja. Bukan mengkucilkan orang yang kerja, bukan. Itu lebih baik kita usaha sendiri. Karena usaha sendiri itu proses keuangan atau perekonomiannya lebih baik daripada orang yang bekerja gitu.
Untuk pesannya sih gini aja ya. Jadi kita ini kalau mau usaha jangan takut-takut gitu. Jangan takut ini nggak bisa, itu nggak bisa. Kalau kita dibayangi dengan rasa ketakutan itu, nanti akan berhenti di tengah jalan. Usaha pertamanya di tengah jalan ngerinya terhenti gitu. Kan jadinya nggak sinkron gitu. Dan jangan lupa pesan saya, kalau mau usaha itu izinnya itu pertama ke orang tua dulu. Kalau orang tua redoin, minta doa dari orang tua, insya Allah usaha itu akan berkah. Berkah itu bukan mau perkaya diri atau keuntungan banyak, bukan situ. Kita minta keberkahan aja dari orang tua, kita doa minta berkah gitu. Nanti dari keberkahan itu akan menghasilkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Begitu aja pesan dari saya. Oke. Kalau gitu makasih banyak untuk waktunya Bang Akip. Saya bisa berbincang-bincang dan termotivasi lah sama Bang Akip ini. Dan menurut pribadi saya, pesan yang ingin disampaikan Bang Akip itu buat kita untuk nggak pernah takut dan nggak pernah ragu untuk memulai usaha. Ya karena udah jelaskan tadi, kita nggak perlu modal banyak untuk usaha itu. Kita cuma perlu keberanian dan juga tanggung jawab tentunya. Dan jangan lupa doa juga itu pasti diperlukan. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga menginspirasi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.